Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sejarah manusia, konsep perjalanan ruh telah menjadi subjek yang menarik minat banyak orang. Dari mitologi kuno hingga praktik spiritual modern, keyakinan akan kemampuan ruh manusia untuk melakukan perjalanan di luar batas tubuh fisik telah menarik imajinasi dan penelitian. Perjalanan ruh memiliki akar yang dalam berbagai tradisi spiritual dan agama di seluruh dunia. Dalam mitologi kuno, banyak dewa dan dewi diyakini memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan ke dunia bawah atau ke surga untuk berkomunikasi dengan entitas spiritual lainnya. Contohnya, dalam mitologi Yunani, Hermes adalah dewa perantara yang bisa pergi ke dunia bawah dan kembali dengan selamat. Di banyak budaya, praktik spiritual yang melibatkan perjalanan ruh masih diwariskan secara turun-temurun. Contoh nyata adalah shamanisme, di mana praktisi, yang disebut shaman, percaya bahwa mereka dapat mengirimkan ruh mereka ke dunia lain untuk berkomunikasi dengan roh-roh leluhur atau untuk menyembuhkan penyakit. Meskipun mungkin terasa mistis atau magis, konsep perjalanan ruh juga ditemukan dalam praktik spiritual modern. Misalnya, dalam meditasi transendental atau yoga, praktisi kadang-kadang melaporkan pengalaman di mana mereka merasa tubuh fisik mereka terpisah dari ruh mereka dan terhubung dengan kesadaran kosmos yang lebih luas. Meskipun perjalanan ruh seringkali dianggap sebagai domain spiritual atau metafisik, beberapa penelitian ilmiah telah mencoba untuk memahami fenomena ini dari sudut pandang yang lebih empiris. Penelitian tentang pengalaman dekat kematian, near-death experiences, dan pengalaman luar tubuh, out-of-body experiences, telah memberikan wawasan tentang bagaimana otak manusia bereaksi dalam situasi-situasi ekstrim dan mungkin memberikan penjelasan ilmiah tentang pengalaman perjalanan ruh. Meskipun masih banyak misteri yang mengelilingi konsep perjalanan ruh, baik dari sudut pandang spiritual maupun ilmiah, tidak dapat disangkal bahwa minat manusia terhadap hal ini tidak pernah pudar. Apakah sebagai bentuk pencarian spiritual atau sebagai subjek penelitian ilmiah, perjalanan ruh tetap menjadi subjek yang menarik bagi manusia yang terus mencari pemahaman yang lebih dalam tentang eksistensi mereka di dunia ini dan di luar batas tubuh fisik mereka. Menjelajahi kekuatan dalam zikir tirakat menjadi landasan spiritual dalam Islam. Dalam ajaran Islam, praktik zikir tidak hanya merupakan ritual mekanis, tetapi juga merupakan sebuah perjalanan spiritual yang mendalam. Tirakat zikir, atau serangkaian latihan spiritual yang melibatkan pengulangan nama-nama Tuhan atau doa-doa tertentu, memiliki tujuan utama untuk mendekatkan diri pada Sang Pencipta, membersihkan jiwa, dan mengasah kekuatan batin. Makna zikir dalam Islam. Zikir, secara harfiah berarti mengingat Allah, adalah salah satu praktik yang sangat dianjurkan dalam agama Islam. Zikir bukan hanya berupa pengulangan kata-kata, tetapi juga sebuah cara untuk mengarahkan pikiran dan hati kepada Sang Khalik. Dengan melibatkan diri dalam zikir, seseorang memperkuat hubungannya dengan Tuhan dan mengalami kedamaian dalam hati. Tirakat zikir akan menyempurnakan spiritualitas. Tirakat zikir merupakan bentuk intensif dari praktik zikir, di mana seseorang mempersembahkan waktu dan upaya ekstra untuk mendalami hubungannya dengan Tuhan. Dalam melakukan tirakat zikir, seseorang menyadari bahwa pencapaian spiritual tidak datang dengan mudah, membutuhkan kesabaran, ketekunan, dan pengorbanan. Ketajaman kebatinan melalui tirakat zikir. Praktik zikir secara konsisten membantu mempertajam kebatinan seseorang, dengan memfokuskan pikiran pada Tuhan dan melatih hati untuk bersikap lapang dan bersyukur. Seseorang dapat memperoleh wawasan spiritual yang lebih dalam. Tirakat zikir memungkinkan seseorang untuk menemukan kedalaman dalam dirinya sendiri, mengakses sumber kebijaksanaan dalam diri, dan menemukan makna yang lebih dalam kehidupan. Menggali kekuatan batin melalui zikir. Praktik zikir secara konsisten juga membangun kekuatan batin seseorang. Dengan menjalani tirakat zikir, seseorang belajar untuk mengendalikan pikiran dan emosi, menghadapi tantangan hidup dengan ketenangan, dan mengatasi godaan yang mengganggu. Ini membentuk karakter yang kuat dan tekun, serta membantu seseorang menghadapi ujian hidup dengan keberanian dan kepercayaan diri. Tirakat zikir bukan hanya sekadar serangkaian latihan spiritual, tetapi juga merupakan perjalanan mendalam menuju peningkatan kebatinan dan kekuatan batin. Dengan mempersembahkan waktu dan upaya untuk mendalami praktik zikir, seseorang dapat mengalami kedamaian dalam hati, ketajaman kebatinan, dan kekuatan batin yang memungkinkan mereka menghadapi hidup dengan keyakinan dan keberanian yang lebih besar. Menggali kedalaman spiritual dan petualangan menuju kebatinan. Di tengah hiruk-pikuk dunia yang serba cepat ini,
banyak dari kita merasa kehilangan arah dan makna. Dalam pencarian akan kedamaian batin, banyak yang berpaling pada perjalanan spiritual. Salah satu bentuk perjalanan spiritual yang mendalam adalah kebatinan. Apa itu kebatinan? Kebatinan merupakan perjalanan spiritual yang menekankan pada pengalaman langsung dengan Tuhan atau kesadaran yang lebih tinggi. Ini melampaui batasan-batasan dogma agama tertentu dan memungkinkan individu untuk menemukan makna hidup mereka sendiri melalui pengalaman pribadi dan refleksi mendalam. Langkah pertama, penyadaran diri. Perjalanan kebatinan dimulai dengan penyadaran diri. Ini melibatkan introspeksi yang mendalam untuk memahami siapa kita sebenarnya di luar peran-peran sosial dan ekspektasi orang lain. Melalui meditasi, refleksi, dan praktik spiritual lainnya, kita mulai menyadari keberadaan kita yang sejati dan hubungan kita dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Mengatasi ego seringkali menjadi penghalang utama dalam perjalanan kebatinan. Melalui pengenalan dan pengendalian ego, kita dapat melepaskan diri dari identitas diri yang terbatas dan mengalami koneksi yang lebih dalam dengan keberadaan yang lebih luas. Ini memungkinkan kita untuk merasakan kehadiran Tuhan atau kesadaran yang lebih tinggi secara lebih jelas. Praktik spiritual. Praktik-praktik spiritual seperti meditasi, doa, yoga, dan kontemplasi adalah pondasi dari perjalanan kebatinan. Melalui praktik-praktik ini, kita dapat menenangkan pikiran kita, membuka hati kita, dan meningkatkan kesadaran kita. Praktik spiritual juga membantu kita memperkuat koneksi kita dengan dimensi spiritual dalam diri kita dan di sekitar kita. Salah satu tujuan utama perjalanan kebatinan adalah menemukan makna hidup yang mendalam. Ini melibatkan pencarian untuk memahami peran kita dalam skema yang lebih besar dari keberadaan ini. Melalui refleksi, pengalaman spiritual, dan pengabdian kepada sesama, kita dapat menemukan makna yang mendalam dan penuh berkah dalam hidup kita. Perjalanan kebatinan adalah perjalanan yang tidak pernah berakhir. Ini adalah proses yang terus-menerus dari penyadaran diri, transformasi, dan pertumbuhan spiritual. Meskipun penuh dengan tantangan dan kesulitan, perjalanan kebatinan juga merupakan sumber kedamaian, kebijaksanaan, dan pengertian yang mendalam. Melalui dedikasi dan ketekunan, kita dapat memperdalam koneksi kita dengan sumber spiritual yang lebih tinggi dan menemukan makna yang mendalam dalam kehidupan kita. Dengan demikian, perjalanan kebatinan bukan hanya tentang mencapai tujuan tertentu, tetapi juga tentang menikmati setiap langkah dalam proses menuju pencerahan spiritual. Mendaki puncak ketinggian kebatinan dan mencari makna dalam kedalaman spiritual. Kebatinan, seringkali dianggap sebagai pencarian makna yang mendalam di dalam diri manusia, merupakan perjalanan rohani yang penuh makna dan tantangan. Bagi banyak individu, mencari tanda-tanda ketinggian kebatinan adalah pencarian abadi untuk menghubungkan diri dengan alam semesta dan mencari pemahaman yang lebih dalam tentang tujuan keberadaan manusia di dunia ini. Mencapai ketinggian kebatinan tidaklah berbeda dengan mendaki gunung tertinggi. Hal ini membutuhkan ketekunan, kesabaran, dan ketabahan. Setiap langkah membawa pengetahuan baru, setiap medan menuntun pada pemahaman yang lebih dalam tentang diri sendiri dan alam semesta. 1. Refleksi dan meditasi. Seperti pendaki gunung yang mempersiapkan perjalanan dengan cermat, pencari kebatinan juga harus mempersiapkan diri dengan refleksi dan meditasi. Ini adalah langkah pertama dalam menyelami kedalaman diri dan menggali makna di balik kehidupan sehari-hari. 2. Menemukan puncak. Seperti mendaki gunung, mencapai puncak ketinggian kebatinan membutuhkan tekad yang kuat dan kesadaran yang mendalam. Puncak tersebut mungkin berupa pengalaman pencerahan, pemahaman yang mendalam tentang diri sendiri, atau hubungan yang lebih dekat dengan sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri, seperti Tuhan atau alam semesta. 3. Melewati rintangan. Seperti dalam setiap perjalanan spiritual, ada rintangan yang harus diatasi. Rintangan tersebut mungkin berupa kebingungan, keraguan, atau godaan yang menghalangi pencarian makna. Mengatasi rintangan ini membutuhkan kekuatan dalam keyakinan dan kesabaran dalam menghadapi ketidakpastian. 4. Pengalaman bersama. Seperti pendaki gunung yang sering berbagi cerita dan pengalaman mereka, pencari kebatinan juga mendapat manfaat dari berkumpul dengan mereka yang memiliki minat yang sama. Diskusi berbagi pengalaman, dan mendukung satu sama lain dapat memperkaya perjalanan spiritual dan memberikan perspektif baru. Mencapai ketinggian kebatinan tidak hanya tentang pencapaian besar atau pengalaman yang luar biasa, ini juga tentang bagaimana kita menjalani kehidupan sehari-hari dengan kesadaran dan kebermaknaan. 1. Praktik kebatinan harian. Rutinitas harian, seperti meditasi pagi, refleksi malam,
atau menjalankan perbuatan baik, dapat menjadi bagian dari praktik kebatinan yang membantu kita tetap terhubung dengan kedalaman spiritual. 2. Mendengarkan diri sendiri. Dalam kebisingan kehidupan modern, penting untuk mengambil waktu untuk mendengarkan diri sendiri. Ini berarti memahami kebutuhan, keinginan, dan tujuan kita dengan jelas, sehingga kita dapat hidup sesuai dengan nilai-nilai kita yang paling dalam. 3. Menghargai kecantikan dalam kehidupan. Ketinggian kebatinan juga dapat ditemukan dalam kecilnya kehidupan sehari-hari. Menghargai kecantikan alam, kebaikan orang lain, dan momen-momen kecil kebahagiaan adalah cara untuk menghargai kedalaman dan makna dalam kehidupan. Mencapai ketinggian kebatinan adalah perjalanan yang tak pernah berakhir menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri sendiri, alam semesta, dan tempat kita di dalamnya. Dengan tekad, kesabaran, dan keyakinan, kita dapat terus mendaki puncak-puncak spiritual yang lebih tinggi, menggali makna yang lebih dalam, dan hidup dengan kebermaknaan yang lebih besar dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menonton video channel Pitutur Luhur. Kami sangat menghargai dukungan Anda. Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe dan meninggalkan komentar di bawah untuk memberi kami masukan dan ide untuk konten selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.